Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sedulur, teman-teman kita, baik yang sedang berhadapan dengan channel MCM channel ataupun yang tidak, pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat suatu tema yang banyak yang sudah tahu, tetapi jarang yang kita pandang dengan betul-betul. Kebanyakan orang masih memandang ini sebagai materi sebelah mata. Dan ini kebetulan salah satu hal yang saya dapatkan langsung, ijazah langsung dari Mbah Kiai Dimyati Rois. Dan ini penting, saya pandang penting bagi orang ketika mereka akan menghadapi masalah-masalah besar. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, pernah memerintahkan, yu'allimunal istikharata fil umuri kuliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an. Jadi Rasulullah itu mengajarkan orang untuk melakukan sholat sunnah istikharah dalam menghadapi permasalahan apapun yang menjadikan kebingungan bagi dia. Itu penting karena Rasulullah sama dengan mengajarkan surat-surat daripada Al-Quran. Itu penting sehingga Rasulullah kemudian mengunci perintahnya dengan idza hamma ahadukum bil amri falyarka raq'ataini min ghairil fariidhah. Jadi ketika kalian menghadapi atau bingung dengan satu masalah, maka rukuklah 2 rakaat dengan sholat yang selain sholat fardu, yaitu sholat istikharah. Nah, sholat istikharah itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi hal yang penting ini seringkali dianggap remeh, dipandang sebelah mata, karena dianggap kita sudah punya pikiran untuk bisa memutuskan hal yang baik atau buruk menurut kita. Kenapa kita harus melakukan istikharah? Kebanyakan seperti itu. Padahal itu juga termasuk salah satu di antara sisi kesombongan manusia. Kenapa? Karena wabil khusus ini saya peruntukkan bagi orang-orang yang akan menuju ke jenjang pernikahan ya. Jenjang pernikahan. Kenapa? Karena konon ketika orang akan memasuki jenjang pernikahan, sama saja dia akan memasuki kakinya ke surga atau neraka. Kenapa? Karena di pernikahan itu ada hanya 2 kemungkinan. Yang pertama, pernikahan itu akan jadi. Kalau jadi, ini mempunyai 2 kemungkinan. Dia bisa mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga dia akan menciptakan generasi yang lebih baik dari dirinya. Dan ini akan sangat luar biasa. Kemungkinan yang kedua, dia jadi keluarganya tetapi tidak mampu mencetak keluarga yang soleh-soleha. Anak-anak yang soleh-soleha tidak mampu. Dan ini juga akan membentuk keluarga yang kurang agamis. Lebih parah lagi kalau keluarganya jadi tapi keluarga rusak. Ini pertama kali membuat generasi yang lebih buruk dari kita sendiri. Kemungkinan yang kedua, menikah itu tidak jadi. Nah, tidak jadi, ini 2 kemungkinan. Kalau sudah punya anak, ini juga akan bermasalah ke depan, ke belakangnya, dan jauh ini masalahnya. Kalau tidak jadi kemudian tidak punya anak, tidak begitu fatal akibatnya. Nah, itu di pernikahan itu kemungkinannya adalah kemungkinan yang akan berakibat terhadap generasi. Makanya sangat penting khususnya bagi orang-orang yang memilih pasangan yang hendak masuk ke jenjang pernikahan. Berkali-kali dulu Abah Tim, saya dulu ketika ngaji ke sana, saya kalau manggil Abah Tim itu pesennya gitu, boy, sholat istikharah. Lah nek wis ngerti bah, wis podo cocoke, wis podo penake bah. Iya, wis podo penake, wis podo cocoke, tapi watake menungso kadang-kadang dohire kaya ngono, batine kaya ngono. Belum kalau dihitung-hitung dengan kalau kejawen itu ada namanya weton. Itu kelihatannya cocok tapi wetone tabrakan, nanti akibatnya tidak bagus. Nah, apa salahnya kalau kita melakukan sholat istikharah?
Istikharah itu adalah semua manusia produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dohirnya kita sudah cocok mantap, kita tanyakan apa salahnya sih? Yang memprodukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katakanlah seperti misalkan produk-produk mobil. Ada yang mobil A. Mobil A diakui oleh yang membuat bahwa ini mobil bagus, tetapi ada kelemahan di sisi power steering misalkan. Yang lain dibikin oleh pabrik B. Pabrik B ini mobilnya bagus, tetapi ada sisi kelemahannya di mesinnya. Misalnya gampang berbunyi, cicit. Nah, yang C sama seperti itu. Lah, apa salahnya ketika kita minta kepada Allah? Ini sebetulnya makhluk ini ketika saya jadikan teman hidup saya, ya Allah, di luar baik, dalamnya baik apa enggak, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik setelah jadian dengan saya. Keluarga saya baik, anak cucu saya baik, dan bisa dididik menjadi anak-anak yang bisa menjadi generasi yang lebih baik dari saya. Kan gitu pikirannya jauh. Tidak ada dosa sama sekali bagi kita yang melakukan sholat istikharah. Kalau misalkan hasilnya bagus, positif, kita ikuti, lebih bagus lagi. Kalau misalkan ternyata kita sudah jatuh cinta setengah mati tapi alamatnya buruk, toh minimal kita sudah tahu, oh berarti yang saya pilih itu buruknya di sini. Sehingga kemungkinan kita untuk bisa menghindar, lebih waspada, lebih kuat atau lebih punya kekuatan untuk menghindar atau mewaspadai itu. Kenapa? Karena sudah dibukakan ilmunya oleh yang membuat manusia itu. Itulah pentingnya istikharah. Dan saya akan menyuarakan ini seperti dulu Abah Tim memerintahkan atau memberikan perintah kepada saya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu di antara sunnah-sunnah Rasul. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul kemudian menyebarkan juga ke sunnah Rasul ke orang lain dan diamalkan, maka dia akan sama saja dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itu tadi yang penting supaya kita bisa tahu. Kalau kita mau melangkah kemudian Allah kok ternyata memberikan ini warning, ini tidak baik, kita bisa mundur ke belakang. Kalau ternyata memang di warning tapi kita tidak mau, ya udah masalah. Yang penting kita berarti tahu bahwa oh ini berarti yang ada masalah adalah di diri saya sendiri. Dan saya ketika ada cobaan-cobaan di depan harus 2 kali lebih siap daripada orang yang belum tahu. Inilah makanya saya ingin menyebarkan ini di tengah-tengah ternyata tingkat perceraian sangat tinggi sekali di negeri ini. Mudah-mudahan dengan ini salah satunya bisa menjadikan generasi agak sesudah saya ini agak lebih berhati-hati dalam melangkah menuju jenjang pernikahan dan jenjang apapun, permasalahan apapun yang membuat kita bingung atau permasalahan apapun yang penting dan jangka panjang. Misalkan kita mau pindah rumah itu sama saja dengan selain nikah ya, kita mau pindah rumah itu juga panjang ini. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan lingkungan. Barang siapa yang memilih lingkungan yang baik maka dia akan menjadi baik. Barang siapa yang salah memilih lingkungan, dia akan kesulitan dalam melakukan atau mengajarkan sesuatu yang baik. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mulai bisa mengajarkan pelajaran sunnah istikharah kepada generasi-generasi di bawah kita, sehingga mereka lebih waspada atau minimal mereka mau melihat sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.